Bila kembali berbicara Pak Irwansyah ini mengenai apa ya namanya sebuah lembaga yang mengumpulkan begitu lembaga-lembaga survei lainnya yang akhirnya tentunya untuk memudahkan bagi masyarakat mengakses informasi secara cepat dengan kondisi teknologi yang ada saat ini, dengan kemampuan kita mengakses informasi, memungkinkankah sebuah visi yang tentunya menjadi visi luar biasa ketika ada wacana mengenai e-election alias pemilihan melalui berdasarkan online seperti itu. Bang Irwan melihatnya seperti apa? Kalau secara nasional saya belum percaya itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk masyarakat urban yang penetrasi internetnya tinggi, di mana di situ juga muncul teknologi informasi dan komunikasi yang sudah boleh katakan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat mungkin kan. Tetapi untuk secara nasional belum. Kenapa? Persoalannya adalah kita harus memperhatikan banyak sekali pemampatan dari teknologi infrastruktur, terutama dalam pemampatan misalnya yang paling penting itu adalah bandwidth-nya. Kita tidak yakin bahwa masyarakat seperti katakan di Papua masih ada perhitungan secara manual. Apakah kita akan memungkinkan memasukkan infrastruktur di sana hanya untuk sebuah kepentingan yang namanya politik? Karena pilkada, pemilu itu adalah kepentingan politik, bukan kepentingan untuk pembangunan. Dalam arti kalau kita membangun misalnya masyarakat Papua dengan adanya industri di sana, membangun shelter seperti adanya Freeport di sana, nah itu akan meningkatkan kesejahteraan otomatis dan mereka akan membutuhkan informasi lebih lanjut. Disitulah ketika mereka membutuhkan informasi, infrastruktur akan semakin berkembang dan mereka memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya mereka akan mau tidak mau karena itu bagian daripada kehidupannya sehari-hari, bagian dari politik, itu adalah bagian yang kehidupan sehari dan mereka akan bisa menerima seperti itu. Bicara mengenai partisipasi dalam pilkada tadi kita punya beritanya bahwa ini menurun begitu ya, itu menurut versi teman-teman jurnalis Metro TV. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Sangat di variatif. MRT. Jadi kalau dalam beberapa kasus saya mengikuti misalnya karena saya dari Medan itu hanya sekitar 23% partisipasinya. Tapi dengan kemenangan satu calon sampai 70% ke atas. Ini artinya bahwa bukan representasi dari masyarakat Kota Medan. Kenapa? Kalau misalkan saya mencontohkan karena Kota Medan adalah tempat saya banyak dulu beraktivitas, ini sosok nomor satu ini sudah dicurigai, sudah bermasalah, sudah bagaimanapun ini diragukan. Tetapi untuk mendapatkan katakan simpati dari sisi nomor 2-nya, ini juga berat karena ini seperti orang baru masuk ke Kota Medan. Jadi lebih kepada masyarakat ini putus harapan gitu terus kemudian tidak mau memilih begitu? Sebenarnya bukan masyarakatnya yang tidak mau memilih, tetapi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Nah, ini hal menarik juga di Surabaya, Pak. Di Surabaya kita lihat Ibu Risma begitu populer, begitu ya, mendapatkan berbagai gelar begitu secara nasional. Namun pemilih di Surabaya hanya sekitar 50%. Nah, artinya tidak apa? Juga ada kegagalan pemerintah kita atau negara kita untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang sudah terkenal. Seharusnya kalau kita berpikir ke depan, orang Indonesia banyak kok yang sebenarnya pintar, bagus, baik, tapi tidak pernah muncul di dalam konteks untuk bekerja ke masyarakat secara profesional. Mereka tidak diberi peluang untuk seperti itu. Jadi ketika kita memiliki satu idola, satu tokoh yang populer, kita hanya berfokus kayak sepertinya di situ saja. Ini kan nggak jauh beda seperti logika yang dibangun awalnya ingin rasional, tapi menjadi emosional karena kita mengidolakan hanya kepada tokoh-tokoh yang populer yang belum tentu elektabilitasnya tinggi. Iya, baik. Oke, dan semoga saja dengan ajang Pilkada Serentak ini mencetak sosok-sosok idola baru yang juga menjadi representasi sosok negarawan yang dicari oleh masyarakat. Karena pembuktiannya cuma satu. Apakah setelah mereka ditetapkan tidak bermasalah karena ada nanti yang kecewa atau misalnya karena tidak puas? Yang kedua, mereka ini harus berpikir bahwa begitu masuk sebagai lingkungan birokrat nih, karena di pemerintah daerah itu kondisinya adalah birokrat. Mereka tidak menjadi orang yang dengan mudah menggunakan anggaran belanja daerah dengan gampang, kemudian mereka harus berpolitik dengan DPRD-nya, kemudian mereka harus mengayomi yang namanya PNS dengan mental PNS yang semakin lama semakin perlu diayomi begitu ya. Masih banyak PR-nya ya untuk kepala daerah. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Irwansyah sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Irwansyah, dan tentunya live event Pilkada Serentak 2012 masih akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini dengan main-main yang sudah dibikin oleh para netizen.